Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian Indrajaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi biologi lagi, yaitu tentang pembelahan sel kelas 12. Jadi sebelumnya kita semua tuh harus tahu sebelum kita mempelajari tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu apa sih? Pembelahan sel itu tuh adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Tujuannya itu untuk pembelahan sel adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Nah, pembelahan sel ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang amitosis. Amitosis itu apa sih? Jadi amitosis itu adalah pembelahan sel yang sifatnya prokariotik seperti bakteri dan ganggang biru. Amitosis juga tuh disebut dengan pembelahan biner. Pembelahan amitosis itu tuh dari satu sel membelah menjadi dua sel. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu apa sih? Nah, pembelahan mitosis itu adalah suatu pembelahan sel melalui tahap-tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Adapun pula ciri-ciri dari pembelahan mitosis, yaitu pembelahan mitosis itu menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya identik dengan sel induknya. Terjadi satu kali pembelahan dengan 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, tadi kan ada tahapan profase tuh. Nah, profase itu tuh apa sih? Nah, tahapan profase ini merupakan fase pembelahan mitosis yang paling lama dan paling banyak memerlukan energi. Peristiwa yang berlangsung selama profase adalah sebagai berikut, yaitu benang kromatin menjadi kromosom, lalu kromosom mengganda menjadi 2 kromatid, tetapi masih melekat dalam satu sentromer. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang mitosis. Jadi intinya itu tuh mitosis itu tuh suatu pembelahan sel yang melalui tahap-tahap profase, anafase, metafase, dan telofase. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahapan terakhir nih, atau pembahasan yang terakhir, yaitu tentang meiosis. Nah, meiosis itu apa? Nah, meiosis itu tuh salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet, seperti sperma atau sel telur. Nah, ciri utama dari meiosis itu adalah prosesnya terjadi dalam 2 tahapan pembelahan. Nah, tahap meiosis itu tuh terdiri dari 4 fase. Itu yang meiosis 1. Nah, yaitu ada profase 1 atau leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, dan diakinesis. Yaitu yang selanjutnya ada metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis 1. Sementara itu, tahapan meiosis 2 terdiri dari atas 4 fase, yaitu yang pertama profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, dan sitokinesis 2. Nah, tadi udah disebutkan kan yang di tahap meiosis yang pertama itu tuh ada profase 1, merupakan fase terlama dari meiosis. Pada mensit fase ini terjadi selama 13 hari, dari 14 hari keseluruhan terjadinya meiosis. Pada profase 1, kromosom homolog akan saling berpasangan membentuk sinaps dan akan bertukar informasi genetik melalui pindah silang. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang metafase 1. Nah, tahapan pembelahan meiosis 1 selanjutnya adalah metafase 1. Nah, di dalam tahapan ini kromosom homolog akan tersusun rapi di bagian ekuator yang tersusun di atas lempeng metafase. Setelah itu, serat spindel menempel pada 2 sentromer di setiap kromosom homolog. Selanjutnya di meiosis 1 itu ada anafase 1. Nah, di meiosis anafase 1 itu tuh kromosom homolog akan berpisah dan bergerak ke kutub yang berseberangan. Ketika kutub sel memperoleh setengah jumlah kromosom sel induk, pada tahap ini terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat dari pemisahan kromosom homolog. Selanjutnya kita lanjut ke telofase 1 di tahap meiosis 1.
Nah, pada tahap telofase ini nih terjadi pembentukan anak inti pada setiap kutub dan terjadi juga sitokinesis. Sitokinesis adalah fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Nah, selanjutnya kita ke tahap sitokinesis. Pada pembelahan meiosis 1 menghasilkan dua sel anak yang memiliki setengah jumlah kromosom pada induknya. Proses ini terjadi pada fase telofase. Nah, yang meiosis 1 sudah kita bahas satu persatu. Selanjutnya kita akan membahas tahap meiosis 2, yaitu yang terdiri atas 4 fase. Yaitu yang pertama ada profase 2. Nah, di tahap profase 2 ini dimulai dengan pembelahan dua sentriol menjadi sentriol baru. Setiap pasang sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian nukleus akan lenyap. Kromatin yang ada di tahap ini masih memadat menjadi kromosom. Selanjutnya kita ke tahap metafase 2, yaitu di tahap metafase 2 ini nih kromosom bergerak menuju bidang ekuator. Sentromer terikat oleh benang spindel yang berasal dari sentriol. Selanjutnya kita ke tahap anafase 2. Pada tahap anafase 2, benang spindel mulai menarik salinan kromosom. Kromosom berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom tetap berupa haploid. Setelah anafase 2, kita lanjut ke telofase 2. Pada tahapan telofase 2 ini merupakan tahap akhir dari semua profase yang terjadi pada tahap ini. Nukleus mulai terbentuk, membran inti mulai terlihat, dan benang-benang spindel menghilang serta kembali terjadi proses sitokinesis. Nah, nggak kerasa nih materi kita udah selesai. Jadi pada kesempatan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.